like a Hellcat. Ada dong. Gaming sur kamu lah. Kain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Eko Sembarang YouTube channel. Video-video sembarang, tapi bukan sembarang video, bosku. Ya, itu tadi cuplikan daripada salah satu video Eko Sembarang pekan lalu, yaitu tentang lompat indah di jembatan Manggar Balikpapan. Jadi saya punya action cam ini, saya pakaikan di anak-anak itu untuk terjun dari jembatan Manggar. Kurang lebih tingginya itu sekitar 7 meteran dari permukaan air itu ke jembatan itu sekitar 7 meteran. Jadi bisa dibayangkan bagaimana hempasan daripada kamera ini ke permukaan air ya. Tapi alhamdulillah kamera ini tidak ada kendala. Untuk itu akan saya berikan sedikit pengetahuan atau pengalaman saya bagaimana cara merawat action cam ini agar dapat berfungsi dengan baik, supaya awet dan dapat kita pergunakan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kamera ini atau kamera apapun itu adalah merupakan salah satu alat yang paling penting atau alat vital daripada para YouTuber. Entah itu kamera HP, kamera apalah, yang penting itu buat ngambil gambar itu sangat penting sekali. Dan apabila rusak ya kita tidak bisa buat rekaman. Ya, untuk mempersingkat waktu ini ya bosku, akan saya perlihatkan kembali cuplikan action cam saya ini terjun bebas ke laut sambil menunggu saya menyiapkan perlengkapan apa yang dipakai untuk perawatan daripada action cam. Nah, susah juga belepotan ngomongnya. Action cam ini dirawat supaya dapat dipergunakan dalam jangka panjang atau dalam waktu yang lama. Oke bosku, saksikan dulu ya bosku cuplikannya sambil saya siapkan. Buat aja gini om. Ya, ya, 1, 2, 3, ya. Jembatan Manggar itu terjun bebas dari jembatan Manggar sekitar 7 meteran itu menggunakan action cam ini. Nanti saya sertakan linknya ya, link videonya saya sertakan di kolom deskripsi. Silahkan dilihat bagaimana keseruan lompat indah menggunakan action cam ini. Nah, ini dia peralatannya bosku. Ini peralatannya seperti ini. Tisu kering ya, tisu wajah itu atau tisu ya, pokoknya tisu lah, tisu. Kemudian ini wadah tempat air dan sikat gigi bekas, dan satu lagi wadah yang agak besar. Ini buat merendam daripada action cam nanti supaya air garamnya bisa hilang. Pertama-tama kita lepas dulu strap belnya ini dari action camnya ini, tinggal ditekan di sini dan ditarik ke atas. Nah, copot. Ini kita amankan dulu ya. Ini yang sangat penting, kita amankan dulu. Nah, ini strap belnya kita bisa rendam dengan pakai air hangat. Supaya apa? Supaya garam-garamnya yang menempel sini itu cepat luntur atau lepas ya, menyatu dengan air. Ini saya siapin air hangat. Nah, ini kita rendam dengan air hangat. Ini kita biarkan dulu beberapa menit.
Setelah kita rendam, kita angkat, kita bilas beberapa kali ini. Kemudian kita angin-anginkan ya. Tidak usah dijemur di matahari. Kita angin-anginkan saja supaya dia kering alami. Kita angin-anginkan dulu yang ini ya, strabelnya. Oke, satu langkah sudah selesai. Strabelnya sudah kita angin-anginkan dari luar supaya kena angin dan kering alami ya. Sekarang kita menuju ke titik permasalahan, yaitu ke action cam-nya ini. Nah, intinya action cam ini ya dari casingnya ini ya, dia mau water resistant atau kedap air atau tidak itu tergantung dari casingnya ini. Kalau casingnya masih bagus ya insya Allah kamera di dalam juga aman, tapi kalau casingnya ini nggak bagus ya nanti langsung error isinya kamera ini ya. Kita amankan dulu kameranya, tapi sebelumnya anggaplah ini sudah tadi dari laut ya, dari laut. Ini harus kita rendam dulu di air hangat juga seperti strabel tadi. Kita cemplungkan di air laut, maaf, di air hangat seperti yang tadi itu, seperti strabelnya, cemplungkan ke ini, ke air hangat. Nah itu. Kita rendam beberapa menit sambil menghilangkan garamnya ya. Setelah itu kita angkat, kita bersihkan, kita keringkan. Nah ini dia. Kita keringkan dulu ya sebentar. Ini dibutuhkan tisu yang agak banyak ya. Tisu agak banyak, paling nggak satu tempat ini. Supaya tangan kita kering, bisa menyerap air dan menghilangkan garam-garam yang menempel di sekitaran water resistance-nya itu. Kita lap-lap begini, jangan digosok ya, terutama yang bagian depan jangan digosok, nanti ini bisa buram layarnya depan. Kita tempel-tempelkan saja gini. Nah, dihandukin dia supaya kering sedikit. Nah setelah itu baru kita buka perlahan. Nah seperti ini. Kita kendulin dulu. Kita amankan dulu kameranya. Nah ini dia kameranya. Bisa lihat ya tuh kamera saya, tipenya, modelnya apa itu. Saya tidak perlu sebutkan namanya, bisa lihat sendiri. Ini kamera murah tapi tidak murahan ya. Sudah terbukti sangat ampuh. Ini jangan sampai tersentuh ini ya, monitor depan ini, lensa jangan sampai tersentuh. Usahakan jangan sampai tersentuh lensanya, kalau tersentuh nanti bisa buram. Jadi kita pegang pinggir saja. Ini kita amankan dulu ya, kita simpan dulu ini. Nah sekarang bagaimana cara merawat casingnya ini? Kita lihat ini ya, masih kering dari isinya. Berarti bagus ini. Kering. Nah sekarang ini kita harus merendam kembali dengan air hangat. Supaya apa? Supaya garam-garamnya itu yang menempel di pinggirannya itu bisa cepat luntur. Setelah kita keringkan sebentar, kita lepas satu persatu ini alatnya ya. Kita lepas satu persatu untuk kita pembersihan di air hangat. Ini mounting-mountingnya kita lepas semua. Yang rawan ini mountingnya ini dari logam nih, yang bahaya nih, bisa cepat karatan kalau nggak cepat kita bersihkan. Kita lepas dulu mounting atau bracket-bracketnya ini. Nah ini dari logam nih, cepat dia karatan. Kita rendam di air hangat ya. Ini juga begitu sebelahnya, yang satunya rendam di air hangat. Termasuk ini casingnya yang water resistant, kita copot juga pintunya ini. Nah kita lepas, kita rendam juga di air hangat juga. Terutama yang ini, tempat penguncinya ini ada logam di sini, harus cepat dibersihkan dengan air hangat. Kita rendam ke air hangat. Setelah itu
Setelah direndam, kita gosok-gosok bagian-bagian logam dengan sikat gigi bekas. Jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ini bracket mountingnya, baut-bautnya mounting kita gosok. Harus teliti ini. Nah, ini yang rawan ini di sini tempat baut-bautnya bracket. Nah, setelah itu kita keringkan satu persatu. Jangan diusap atau digosok ya, kita tempel-tempelkan saja. Karena nanti kalau digosok bisa mengakibatkan tergores atau baret-baret ya. Jadi jangan sekali-sekali digosok seperti ini, gosok jangan digosok. Agar gambar yang dihasilkan tetap jernih. Ditutul-tutul saja ini, dikeringkan, ditutul-tutul saja. Setelah semua kita bersihkan, kita keringkan, kita angin-anginkan. Kita angin-anginkan ini alat-alatnya anti kecil ini, kita angin-anginkan supaya dia kering alami. Ditunggu beberapa menit ya bosku, sampai dia benar-benar kering. Oke bosku, setelah kering kita rakit kembali ini. Usahakan baut-bautnya mounting ini dilepas ya, dilepas dari putarannya ini supaya menghilangkan sisa-sisa garam. Nah, setelah kering kita pasang lagi, kita masukkan lagi seperti ini. Baut-bautnya ini kita masukkan lagi dengan catatan sudah harus benar-benar kering. Ya, kita rakit kembali. Oh ya, ini di casingnya. Di casingnya ini biasanya kalau beli baru satu paket itu dapat dua pintu penutup. Yang satu ini untuk dalam air, yang anti air itu tidak ada bolongannya. Nah, yang satu lagi itu yang untuk rekaman di darat, itu ada bolongan untuk udaranya. Nah, ini ada bolong dua, ini buat di darat, nah ini untuk di dalam air. Jadi kita kalau mau rekaman buat adventure di darat, mau fishing, mau hunting, mau adventure dan lain-lain, pakai yang ini aja supaya suaranya lebih bagus. Tapi kalau untuk diving, menyelam terjun ke air laut kah, air apa itu, pakai yang ini, yang kedap air. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kering semua, bisa dipasang di sini. Tinggal diklik saja. Karena ini sudah kering dan siap pakai, kita pasang yang ini aja, yang untuk yang biasa. Bisa dipakai buat ngevlog, motovlog, atau gowes vlog, atau yang lain-lain terserah. Kita pasangnya ya. Sangat mudah sekali pasangnya ini. Tinggal ditekan saja dari bawah. Seperti ini. Ini ada yang selnya ini pen. Pennya ini harus benar-benar kering. Hilang dari segala macam air. Tinggal diklik saja. Nah, sudah terpasang. Ini dia. Sudah terpasang. Sekarang kita ambil kameranya. Ini kameranya. Jangan sekali-sekali menyentuh lensa. Jangan sekali-kali menyentuh lensa, ini sangat berbahaya, sangat rawan. Untuk keamanan kita simpan langsung saja supaya aman ya, pasangnya langsung. Dan kita kunci. Ini yang saya pengait penguncinya. Nah, sudah siap. Sudah siap. Tinggal kita pasang bracket-bracketnya. Kita pasang bracket-bracketnya. Hampir selesai perakitannya. Tinggal kita pasang bracketnya buat ke strap belnya itu. Nah, sudah jadi nih bosku. Siap untuk beroperasi kembali, bosku.
di subscribe, di like. and comment, share. Demikian tadi bosku pengalaman saya merawat action cam ini supaya awet dan dapat tahan lama, jangka pemakaian yang lama. Jadi poin daripada tadi itu tutorial saya tadi itu, pertama setelah action cam nyemplung ke laut atau kita pakai shooting di laut, sesegera mungkin dikeringkan, dibilas. Dan satu, untuk pembersihannya harus menggunakan air hangat. Menggunakan air hangat supaya apa? Karena kalau air hangat itu cepat melarutkan garam. Ya apapun itu seperti gula atau garam atau apa yang bentuk kristal itu kalau kena air panas kan cepat larut dia. Kalau air dingin tidak akan larut, akan lama larutnya. Akan merusak daripada akan lengket di baut-bautnya ini, baut yang mounting-mounting ini. Makanya saya sarankan menggunakan air hangat supaya cepat melarutkan garam-garam di laut ya bosku ya. Nah, demikian, mudah-mudahan ada bermanfaat. Mudah-mudahan ada bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku. Pak Eko, masuk Pak Eko. Subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Eko Semarang. Masuk Pak Eko. Terima kasih, mantap. Goyang. Ya. Subscribe.